Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan adalah gembala kita. Dan Tuhan yang adalah gembala kita, Dia memimpin di depan kita. Oleh karena itu, di dalam kita berjalan mengikut Tuhan, kita selalu menatap kepada Tuhan. Menatap kepada Tuhan adalah menatap ke depan, bukan menengok ke belakang. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, kekecewaan merupakan sebuah keniscayaan di dalam kehidupan kita. Kekecewaan itu dapat menimbulkan efek samping yang pelbagai rupa. Salah satu efek sampingnya adalah kesedihan yang mendalam, sehingga membuat seseorang itu tidak lagi berdaya untuk menjalankan kehidupannya. Namun seringkali juga, kekecewaan itu tidak membuat seseorang mengambil pelajaran dari kekecewaan itu. Saudara, kekecewaan tidak boleh merenggut masa depan kita. Kekecewaan haruslah menjadi pelajaran yang berharga dan tentu yang merenovasi pola pikir kita. Saudara, mari kita membaca 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu. Sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku." Tetapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku." Firman Tuhan, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kemudian undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu." Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, "Adakah kedatanganmu ini membawa kabar selamat?" Jawabnya, "Ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu, datanglah dengan daku ke upacara pengorbanan ini." Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruh lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Kemudian Isai menyuruh Syama lewat, tetapi Samuel berkata, "Orang ini pun tidak dipilih Tuhan." Demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, "Semuanya ini tidak dipilih Tuhan." Lalu Samuel berkata kepada Isai, "Inikah anakmu semuanya?" Jawabnya, "Masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba." Kata Samuel kepada Isai, "Suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari." Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Samuel adalah seorang tokoh yang karismatis bagi bangsa Israel. Ia dapat dikatakan seorang tokoh pemimpin yang tidak bercacat secara personal. Namun, kegagalan anak-anaknya untuk menjadi penerusnya telah memberanikan bangsa Israel meminta seorang raja. Saudara, hal ini yang menyedihkan hati Samuel. Tetapi terlebih lagi, dengan kegagalan Raja Saul menjadi raja yang taat kepada Tuhan, hal ini sangat-sangat mengecewakan hati seorang Samuel. Saudara, apakah pesan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, Tuhan mengajak kita untuk melihat ke depan dan tidak diikat
dengan masa lalu. Saudara, firman Tuhan berkata begini, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Saudara, kegagalan Saul dirasakan oleh Samuel sebagai kegagalannya. Bahkan kegagalan Saul diperhitungkan sebagai Samuel sebagai kegagalan total Samuel di dalam hidupnya. Sehingga saudara tidak heran Alkitab mencatat betapa sangat kecewanya Samuel ketika dia tahu bahwa Saul telah ditolak oleh Tuhan. Saudara, dari bagian ini kita melihat, ternyata Tuhan lebih optimis daripada seorang Samuel. Samuel begitu pesimis dengan kegagalannya. Tuhan, dia tahu ada kegagalan seorang Saul, tetapi Tuhan tidak bergantung kepada kegagalan Saul. Tetapi Tuhan, dia mempunyai rencana yang jauh lebih indah, melampaui segala kegagalan Saul. Tetapi Samuel, dia masih tetap terikat oleh kegagalan Saul. Sehingga dia tetap berduka cita. Disitulah saudara-saudara, Tuhan berkata kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja Israel? Isi tabungmu dengan minyak, pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari bagian kisah ini, kita mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu mengajak kita menatap ke masa depan. Saudara, kita bisa gagal, tetapi Tuhan tidak mau kita diikat oleh kegagalan masa lalu kita. Saudara, Tuhan mengajak kita melihat ke masa depan. Dan ketika Tuhan mengajak kita melihat ke masa depan, bukan Tuhan yang tidak punya rencana. Tuhan yang punya rencana. Dia tahu apa yang dia mau perbuat. Disitulah saudara-saudara, Tuhan tidak menginginkan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ketika kita gagal, kita diikat oleh masa lalu kita, oleh kegagalan kita. Saudara, kegagalan adalah sebuah kenyataan. Tetapi saudara, ada Tuhan yang di depan kita. Dia berjalan maju ke depan dan dia ingin kita mengikut dia. Dia ingin kita melihat dia dan melihat rencananya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kegagalan bukanlah berarti engkau tidak punya masa depan. Karena masa depanmu tidak tergantung kepada kegagalanmu. Tetapi masa depanmu ada tergantung di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan adalah Tuhan yang selalu punya rencana yang baik. Tuhan adalah Tuhan yang sedang berkarya dalam hidupmu. Dan selalu mengajak engkau dan saya untuk maju ke depan bersama-sama dengan dia. Seluruh masa depan engkau dan saya ada di dalam tangannya. Oleh karena itu, jangan terikat oleh kegagalan masa lalu. Mari menatap ke masa depan, menatap Tuhan, berjalan bersama dia. Dia punya rencana yang indah dalam kehidupan engkau dan saya. Yang kedua, saudara, firman Tuhan hari ini mengajar kepada kita, kekuatan yang sesungguhnya adalah kekuatan hati yang takut akan Tuhan. Saudara, firman Tuhan berkata, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, sebagai manusia kita selalu belajar dari pengalaman, bukan? Saudara, itulah mungkin yang terjadi kepada Samuel ketika dia mencari orang pilihan Tuhan untuk menjadi raja. Karena sebelumnya, saudara, Saul adalah seorang raja yang dipilih dan terkait dengan tinggi badannya, lahirianya yang hampir begitu tinggi, saudara-saudara, melampaui satu kepala daripada orang lain. Sehingga saudara, ketika Samuel mencari pengganti daripada Saul, Samuel juga berpikir yang sama.
pastilah Tuhan memilih orang yang postur tubuhnya begitu bagus dan tinggi. Namun saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak berbuat demikian. Justru Tuhan berkata, bukan apa yang dipandang manusia dengan secara lahiriah, tetapi Tuhan melihat hatinya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Raja Saul satu kepala lebih tinggi daripada orang lain. Tetapi Raja Saul tidak mempunyai kekuatan yang sungguh, karena dia tidak percaya kepada Tuhan. Kekuatan yang sesungguhnya dari seseorang bukan kekuatan lahiriah, tetapi kekuatan yang sesungguhnya dari seseorang adalah yaitu hati yang takut akan Tuhan, hati yang mencintai Tuhan. Saudara, disitulah saudara kekuatan seorang manusia. Saudara, mengapa dikatakan itu kekuatan seorang manusia? Karena saudara-saudara, tindakan dia bukan berdasarkan kekuatan dia, tetapi ada kuasa Allah yang menaungi dia. Saudara, kekuatan manusia sangat terbatas. Kekuatan fisik seberapapun kuat kita sangat dibatasi oleh kekuatan itu sendiri. Kemampuan kita berpikir seberapa pintar pun kita dibatasi oleh kepintaran kita. Tetapi saudara-saudara, orang yang takut akan Tuhan, kekuatannya bukan pada dirinya sendiri, tapi kekuatannya adalah kekuatan Tuhan yang menopang dia. Saudara, disitulah saudara-saudara, Tuhan memilih Daud menjadi raja menggantikan Saul. Kekuatan Raja Daud bukan kepada kekuatan fisiknya. Kekuatan Raja Daud karena dia mengandalkan Tuhan. Dia takut akan Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sikap takut akan Tuhan itulah yang menjadi kekuatan yang besar bagi seseorang di dalam menghadapi kehidupan ini. Dia tidak menjadi takut kepada apapun karena dia takut akan Tuhan. Saudara, milikilah hati yang takut akan Tuhan. Meskipun tubuh kita lemah, meskipun kecerdasan kita kurang, meskipun kekuatan materi kita mungkin tidak seberapa. Tetapi saudara, kekuatan engkau dan saya bukan kepada semuanya itu. Kekuatan engkau dan saya adalah hati yang takut akan Tuhan. Hati yang mencintai Tuhan. Hati yang mengandalkan Tuhan. Yaitu kekuatan yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk firman Tuhan. Biarlah Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami, supaya kami menjadi orang-orang yang tahu dan mengerti bagaimana kami harus mengandalkan Tuhan. Kami mengerti bagaimana Tuhan, Engkaulah yang bekerja dalam hidup kami. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami, cara penilaian kami, tetapi kami mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mempunyai cara pandang dan cara nilai sebagaimana Engkau inginkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.